tersebut. Yang pertama terkait dengan penggeledahan di Jalan Jenggala, ya, kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor, ya. Nah, itu penyidik menemukan 34 outner, ya, yang tentu di dalamnya ada berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan import dari minyak mentah ini dan termasuk shipping di dalamnya, ya. Kemudian ada 89 bundel dokumen. Nah, ini juga sedang dipelajari terkait dengan aktivitas dari dugaan tindak pidana korupsi ini. Dan uang tunai ada 833 juta, ya, dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk USD itu 1.500. Dan juga ada 2 CPU. Nah, perlu kami sampaikan bahwa terhadap barang-barang bukti ini sudah dilakukan penyitaan dan ini penyidik terus secara maraton melakukan membaca, menganalisis data-data yang ada di dalam termasuk yang di CPU, ya. Dan juga di Plaja, ya, kita juga melalui penyidik menggeledah mendapatkan menyita ada 4 kardus surat-surat, ya, bentuk dokumen yang tentu semuanya ini berkaitan dengan penyidikan terhadap perkara ini. Nah, kita harapkan bahwa dengan tindakan ini penyidik kami sampaikan hari ini masih terus melakukan penggeledahan di tempat yang sama, ya, khususnya di Jalan Jenggala, dan barangkali apakah ada perkembangan di tempat-tempat lain. Nah, ini sedang terus kami telusuri untuk bagaimana membuat terang dari tindak pidana ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga saya sampaikan melalui rekan-rekan media, ya, supaya tidak ada kesimpang siuran di masyarakat, ya, karena kita tahu bahwa penegakan hukum ini harus menjadi penegakan hukum yang mendatangkan kemaslahatan, ya, penegakan hukum yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum yang menciptakan trust, ya, khususnya bagi Pertamina dan pemerintah, ya. Nah, terkait dengan ada isu oplosan, blending dan lain sebagainya, ya. Jadi penegasan yang pertama saya sampaikan bahwa penyidikan perkara ini dilakukan dalam tempus waktu 2018 sampai 2023. Artinya ini sudah 2 tahun yang lalu. Nah, itu yang pertama, ya, supaya dipahami. Yang kedua, bahwa ini adalah tindakan penegakan hukum. Tentu tindakan penegakan hukum terhadap peristiwa yang sudah berlalu, yaitu di 2018-2023. Yang ketiga, benar bahwa ada fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik, ya, terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran, ya, dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92, katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah, kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu. Depo misalnya, storage, ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan, jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai.
Jadi kalau dikatakan stok 2023 itu nggak ada lagi. Ya kan? Nah, 2018 sampai 2023 ini juga ini sedang kami kaji. Apakah di 2018 terus berlangsung sampai 2023 atau misalnya sampai tahun berapa dia. Nah, tetapi saya harapkan bahwa ini jangan kita ciptakan menjadi satu satu fakta bahwa seolah-olah di masyarakat itu bisa sampai sekarang. Saya kira ya penegakan hukum ini harus bermartabat dan untuk ketertiban di dalam masyarakat. Nah, kita menciptakan supaya saya sampaikan supaya ada perbaikan tata kelola, ya. Jadi kalau Pak Direktur Penyidikan kemarin menyatakan ada fakta hukum, memang itu berdasarkan bukti yang kita dapatkan, ya. Jadi saya kira supaya nanti clear, ya, mohon disampaikan melalui rekan-rekan media bahwa ini adalah fakta hukum yang sudah selesai. Karena fakta hukumnya ada di 2018 dan sampai 2023. Nah, kami penyidik sekarang sedang meneliti apakah fakta hukum ini berlangsung di setiap tahun atau hanya di tahun tertentu, ya kan? Nah, ini sekarang sudah tahun 2025, ya. Jadi kalau kami mengikuti juga dari media apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina, saya kira ya faktanya sudah tepat. Sekarang itu sesuai dengan spek, ya kan? Nah, jadi supaya bisa dipisahkan bahwa ini adalah fakta hukum yang disampaikan dengan fakta yang ada sekarang. Nah, yang ketiga, sebelum nanti barangkali ada beberapa pertanyaan, bahwa hari ini kami sampaikan kepada media bahwa jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat akan melimpahkan ke pengadilan perkara tindak pidana korupsi dalam importasi gula atas nama TTL dan CS, ya, supaya nanti bisa diikuti. Kami sekarang sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan proses pelimpahannya ke Pengadilan Tipikor, ya. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Bapak, kemarin kan melakukan penggeledahan di rumah Riza Khalid. Nah, itu apakah statusnya sekarang sudah berubah, Pak, menjadi tersangka atau seperti apa? Ya belum, ya. Statusnya apa, Pak, sekarang? Nah, nanti kita cek dulu ya apakah yang bersangkutan sudah pernah dimintai keterangan sebagai saksi atau tidak. Tetapi dalam konteks penggeledahan, ya, karena ada keterangan-keterangan dari dari beberapa sumber dari saksi bahwa di tempat itu terkait aktivitas yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini, maka penyidik melakukan upaya penggeledahan. Sampai saat ini belum ada tersangka baru, Pak? Nah, itu yang saya sampaikan bahwa itu sangat tergantung dengan fakta-fakta hukum nantinya, ya, yang diperoleh dalam perkembangannya. Kenapa? Karena ini kan penyidikan sudah menetapkan 7 orang tersangka. Nah, secara SOP maka penyidik tentu akan melakukan penyidikan, pemeriksaan, pengumpulan bukti-bukti berdasarkan alat bukti kepada 7 orang tersangka ini. Nah, apakah misalnya nanti dalam keterangan-keterangan yang diberikan oleh para tersangka, para saksi-saksi, dan surat sekarang yang sedang kita dalami ini, kita kaji, ternyata ada peran pihak lain di sana yang berkaitan, kenapa tidak? Ya, saya kira sangat tergantung dengan ada tidaknya bukti permulaan yang cukup lah di situ. Sampai saat ini, hari ini ada berapa saksi, Pak, yang sudah diperiksa? Kalau kemarin kan itu sekitar 96 kan. Nah, tetapi sekarang kan sudah ditetapkan tersangkanya. Jadi karena sudah ditetapkan tersangkanya, maka terhadap setiap tersangka akan diperiksa lagi saksi-saksi. Nah, akan diperiksa lagi untuk tersangka A sampai tersangka 1 sampai 7. Nah, jadi akan dipanggil lagi karena akan difokuskan lagi kepada perbuatan peran dari... Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Harly Siregar, di mana menyampaikan terkait dengan penggeledahan rumah dalam kasus korupsi Pertamina. Dalam penggeledahan tersebut didapati sejumlah barang bukti, diantaranya ada
berbagai dokumen korporasi dan juga perusahaan impor terkait minyak mentah dan ada 89 bundel dokumen terkait dengan aktivitas korupsi yang dilakukan. Lalu juga ada uang tunai dan 2 CPU yang disita dalam penggeledahan tersebut. Selain itu juga penyidik menyita 4 kardus yang berisi surat-surat dokumen. Sebuah barang bukti ini saat ini sudah disita dan sedang dibaca serta dianalisis oleh tim penyidik. Dan hari ini penyidik juga masih terus melakukan penggeledahan terkait dengan kasus korupsi Pertamina ini. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Harley Siregar, di mana terkait dengan kasus korupsi Pertamina ini adalah fakta hukum yang sudah selesai dan penyidik sedang meneliti apakah fakta hukum yang terjadi ini tiap tahun atau terjadi di tahun-tahun tertentu.